Halo, mana kawan-kawannya? Yo, yang mau belajar bareng mana nih suaranya? Udah pada siap belum? Siap, waduh. Krisna nomor 1 nih yang siap. Kelihatan gak sih soalnya? Agak buram gitu ya? Harus dinaikin ke layar ya? Kelihatan gak sih soalnya? Udah telat kayaknya lampunya udah kering. Oh iya maksudnya. Ini bukan mapel kelas berapa ya? Ini soal matematika dasar dari nih ya bukunya yang aku sematin. P3K. Mumet lihat soalnya. Soal cerita ya, coba nih deketin ya soalnya. Siapa bisa jawab nomor 11? Sehat puji Tuhan, Raihan. Kamu gimana? Pada sehat semua di sini? Aku kemalaman ya, soalnya baru pulang. Janjinya nge-live-nya jam 6:30. Oke, telatan ya. Oke, kita mau belajar materi dari yang bukunya aku sematin ya. Nih, matematika dasar buat kamu kalau yang mau ujian P3K dan kawan-kawannya ya. Dan kawan-kawannya. Coba nih, pada bisa nggak? Udah pada siap belum? Udah kebaca belum soalnya? Kebaca nggak? Nih aku angkat dulu ya soalnya. Di kampung ada 80 keluarga punya anak laki-laki ya. 65 anak perempuan, 40-nya anak laki-laki dan perempuan. 5-nya nggak punya anak. Maka jumlah keluarga di kampung Esther adalah. Pada bisa nggak apa pada pusing? Ini sebenarnya soal SMP loh. Coba anak SMP ada yang hadir? Kamu kalau belajar himpunan ini bisa ngerjain ini nih. Ini soal himpunan nih kalau di SMP. Coba nomor 1 bisa nggak? Gua ngasal. Dihitung lah. Gimana sih? Dari bukunya yang disematin ya. Bukunya yang disematkan. Bukunya yang disematkan di keranjang kuning ya. Kita mau belajar materi CPNS TU numerik ya. Ini sebenarnya anak SMP, SMA bisa ikutan ya. Kan ini matematika dasar. Buat nanti kamu tes masuk perguruan tinggi juga ini keluar-keluar ya kayak gini. Ini matematika dasar ya. Ada yang bisa? Mana nih suaranya? Hari Minggu. Semangat belajar apa males nih? Oke, aku tulis soalnya ya. Soalnya apa sih? Kurang jelas nggak sih? Lupa lagi syairnya. Nih 80 laki-laki ya. Laki-laki itu gimana sih simbolnya gini ya? Nah, gitu ya laki-laki ya. 65 katanya ada di kampung nih, di suatu kampung nih pokoknya ya. Ada 80 keluarga gitu kan. Punya anak laki-laki. 65 keluarganya punya anak perempuan gitu ya. Terus 40 keluarganya punya anak laki-laki juga perempuan gitu loh. Nah, ada 5 keluarga yang nggak punya anak. Ini tidak punya anak. Ya. Maka berapa jumlah keluarga? Oh, jadi ditanya nih semua orang yang di sini tuh ada berapa di kampungnya tuh jadi ada berapa keluarga sih? Nah, gimana caranya? Ini anak SMP juga bisa ngerjain sebenarnya ini tuh. Ini ngerjainnya pakai himpunan aja ya, paling gampang ya. Biar paling gampang tuh pakai himpunan aja ya. Ini kan mau ditanyanya jumlah semua keluarga gitu kan. Kita bikin kayak diagram Venn ya namanya. Oke. Ini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Laki-lakinya berapa? 80 isi di sini. Ya. Nah, perempuannya berapa? 65 diisi di sini. Ya. Punya laki-laki dan perempuan keduanya berarti di tengah-tengah sini nih. Nah, kamu isi ya ini 40. Oke, yang nggak punya anak berarti ada di luar. Karena kan ini punya anak cewek, punya anak cowok gitu kan. Yang nggak punya anak tuh di luar ya. Nah, ini gini ya. Ini bacanya 80 kan punya laki-laki. Ya kan, 80 tuh segini nih, 80 ya.
Nah, 40 orang di antara mereka itu ada yang punya anak perempuan juga gitu loh. Jadi ini jangan lupa 80-nya harus kamu kurangi 40 ya. 65-nya juga begitu ya. 65-nya dikurangi 40 ya. Jadi ini hasilnya berapa nih? Yang ini berarti kamu tinggal tambah-tambahin aja ini buat tahu jumlah anak semuanya. Jadi ini tuh 40 ditambah ini 40 ditambah ini berapa? 25 ditambah 5. Udah itu jumlah semuanya. Berapa tuh? Hasilnya adalah 110. Iya gitu. Pada paham gak sih? Pada pusing? Apa pada nggak tahu? Coba. Ntar kau nyari spidol dulu ya. Spidolnya habis. Tuh banyak yang bener. Berarti udah pada bisa dong. Udah pada bisa dong ini soalnya. Pada pinter semua. Yang belum ngerti siapa? CPNS itu masuk jadi pegawai negeri gitu ya. Kenapa dikurang? Yang mana? Yang mana? Gini loh, jadi gini ceritanya ya. Ini yang belum paham. Bentar. Ini spidol ngajak gelut nih. Spidolnya habis. Sebentar aku ambil spidol dulu ya. Spidolnya ngajak gelut. Habis ternyata. Pusing lagi. Jangan pusing lah yang kayak gini mak. Nggak terlalu ini kok. Lanjut. Udah pada ngerti belum? Itu yang belum ngerti siapa? Ini aku ulang ya. Barangkali baru join. Ya. Ini aku ulang nih gambarnya ya. Jadi ceritanya ini 80 itu segini loh. Satu lingkaran gini ya. Oke. 80 itu segini nih. Selingkaran ini. Apa mau aku warnain? Yang belum ngerti. Ntar aku warnain ya. Ntar kita lanjut nomor 2. Nanti kita lanjut nomor 2. Nah ini segini tuh 80 gitu loh. Orang yang di sini tuh 80 bisa paham gak sih? 80 tuh selingkaran gini gitu ya. Tapi kan ada 40 orang diantaranya tuh udah punya anak cewek juga gitu ya di tengah-tengahnya itu. Nah berarti kita harus ngitungnya. Jadi 80 tuh segini nih. Jadi harus dikurangi dulu 40 buat tahu yang di sininya nih. Yang cowok doang, yang punya cowok doang gitu ya. Jadi harus 80 dikurangi 40 gitu. 80-nya kan segini, selingkaran gini ya. Gitu, harus dikurangi 40 lagi. Nah, kalau yang cewek tinggal dikurangi lagi. Berarti kan tadi 65 tuh semua segini, selingkaran ini nih. Tapi kan ada anak cewek, ada keluarga yang punya anak cewek sekaligus anak cowok gitu kan. Sebanyak 40 kan. Jadi harus dikurangi juga gitu ya. Kalau 5 orang yang di luar mah enggak ini. Kalau udah dapet angkanya ya tinggal jumlahin semua aja. Kan nanya semua keluarga yang ada di situ gitu. Oke, nomor 12. Coba pada bisa nggak? Baru mulai kok, baru satu nomor kita, baru satu nomor. Baru satu nomor ya Nora. Ceklut. Ayo nomor 12 ya. Pada bisa nggak 12? Ayo coba siapa yang bisa. Ya ini udah soal cerita ya. Ayo gimana nih soal cerita. Pada perayaan kemerdekaan terdapat pasangan kakak dan adik. Diketahui 3/4 dari 12 adik tidak ikut perlombaan. 5/6 dari 18 kakak juga tidak ikut perlombaan. Maka persentase yang ikut perlombaan adalah... Dasar nih. Sini aku artiin soalnya ya. Tata tulis soalnya. Aduh jadi pengantar tidur ini. Semoga nyenyak boboknya ya. 3/4 dari 12 katanya nggak ikut lomba nih, nggak ikut lomba ya. Lalu 5/6 dari gitu kan 18 itu juga nggak ikut lomba. Oh ini adik
Ini adik, ini kakak gitu ya. Nggak ikut lomba. Gitu ya. Oke, ditanya presentasi yang ikut lomba. Oh, presentasinya justru yang ikut lombanya berapa gitu loh. Paham ininya nggak? Kalau nggak paham gini nih. Kalau 3/4 dari 12 ini kamu bisa ngitungnya nggak, diapain sih? Kalau kita mau nyari 3/4 dari 12 itu sebetulnya diapain sih? Dikali, dibagi, ditambah apa dikurang? Yo, yang mana? Kalau misalnya kita mau nyari 3/4 dari ya lulusan matematika murni, iya. Lihat aja udah bingung. baru mulai kok. Jangan nangis lah. Kenapa nangis atuh? Soalnya dimengerti ya, soalnya dimengerti. Aduh. Oh, ya soalnya udah nangis gimana sih? Dimengerti, soalnya dimengerti ya. Pada perayaan 17 Agustus sih ada lomba katanya memerlukan pasangan kakak dan adik gitu kan. Ada 3/4 dari 12 adik tidak ikut lomba. 3/4 dari 12 adik tidak ikut lomba. 5/6 dari 18 kakak juga tidak ikut lomba. Yang ditanya presentasi yang ikut gitu kan. Yang ditanya presentasi ikut. Yaudah kita hitung dulu ini ada berapa sih nggak ikut lombanya, coba. Kalau 3/4 dari, baru bahas satu soal kok, yang tadi nomor 11 ini nomor 12 baru kedua ya. Baru soal kedua. Baru soal kedua ya. Iya dikali ya. Ingetin ya kalau misalnya ditanyanya 3/4 dari gitu ya. Selalu dikali ya. Jadi jangan kamu bagi tambah atau kurang, oke? Nah tinggal kamu kaliin aja nih berapa nih. 3/4 kali 12 berapa? Tinggal dicoret aja ya. Sama ini dibagi ya. Bagi 4 ya. Bagi 4 tuh berarti 3. Berarti jawabannya 9 gitu ya. Nah berarti yang nggak ikut lomba itu ada 9 orang dari adiknya ya. Paham sampai situ? Berarti ini berapa dong? Yang kakaknya berarti yang nggak ikut lomba berapa? Yang ikut lomba, maaf. Yang nggak ikut, so aku jadi balik-balik. Yang nggak ikut lombanya, ini yang nggak ikut lomba ya. Aduh, mana sih? Jadi pabaliut. Jadi ini berapa hasilnya? Kita tinggal lakukan hal yang sama ya. Berarti 5/6. Kita cari dulu yang nggak ikut lomba. Kan yang ditanyanya yang ikut lomba gitu kan. 5/6 dikali berapa? 18 ya. Kakaknya kan ada 18 orang. Red, berapa hasilnya? Iya, dicoret bagi 6 ya, bagi 6. Jadi 15. Oke. Nah, ini tinggal bisa lihat dong. Kan totalnya si adik tuh ada 12 nih, yang nggak ikut lomba 9. Berarti yang ikut lomba berapa dong? Adiknya yang ikut lomba berapa? Kakaknya yang ikut lomba berapa? Ayo, sekarang kalian bisa ngitungnya dong. Masa nggak bisa? Berapa coba? Adiknya berapa? Iya, kita tadi udah hitung ya yang nggak ikut lomba. Kan katanya di soalnya 3/4 dari 12 tidak ikut lomba. 5/6 dari 18 juga nggak ikut lomba ya si kakaknya ya. Berarti yang ikut lomba, iya tinggal dikurangin aja ya. Jadi dikurangin kan adiknya totalnya tuh ada 12. 12 dikurang yang tadi yang nggak ikut lomba berapa? 9. Jadi 3 gitu. Terus kakaknya berapa kakaknya? 18 dikurang 15. Berarti 3. Nah ditanya persentase kakak dan adik yang ikut perlombaan gitu kan. Nah ini tadi tinggal dijumlahin aja nih. Kan persentase yang ikut lomba. Tinggal ditambahin aja. 3 tambah 3 berapa? 3 ditambah 3. Apa ada yang salah? Kakaknya 4. Kenapa kakaknya 4? Kakaknya 3 ya. Ya tinggal jumlahin aja ya. 6 ya. Oke. Nah nyari persentase gimana? Nyari persentase itu caranya gini ya. Jadi yang ditanya itu kan si adik kakak yang ikut lomba. Ditulis dulu ya. Per gitu ya. Per jumlah semua adik kakaknya yang ikut lomba berapa? Per adik kakaknya yang ikut lomba berarti ditotalin semuanya ada berapa? Ya tinggal dijumlahin aja nih. Berapa sih 12 tambah 18? Bukunya aku pakai tuh aku sematin ya. Bisa ada yang baru join nih bukunya. Kita lagi bahas buku dari matematika dasar dari P3K atau CPNS ya. Total semuanya ada berapa? Ayo, ini gimana? Total semua yang ikut ya. Total semua yang ikut ya. Jangan lihatnya ke sini. Jangan lihatnya ke sini. Harus total ini. Total adik kakak yang ikut tadi berapa? Totalnya kan ini awalnya. Per 30 ya. Baru dikali 100% ya. Gitu ya caranya. Ini tinggal dibagi 6 aja nih. Bagi 6.
Berarti hasilnya adalah 20%. Siapa yang benar? Aduh, kalau kuliah mah saya nggak ngajar ya. Kalau kuliah saya nggak ngajar ya. Saya ngajarnya cuma matematika dasar. Yang ini juga kan matematika dasar. Aku bisanya ngajar sampai SMA materi sekolahan gitu ya. Lanjut. Ini pada masih semangat nggak sih belajarnya? Ayo. Pada ngerti nggak yang tadi? Boleh nanya kalau nggak ngerti ya. Itu memang soal cerita jadi kamu harus resapi ya. 30 dapat dari mana? Yang mana sayang? 30 dapat dari soalnya kan. Tadi katanya 3/4 dari 12 adik tidak ikut lomba. Berarti kan total adiknya itu ada 12 orang. Ya. 3/4 dari 12 adik tidak ikut lomba katanya gitu. Ya. Berarti pertamanya itu si adiknya ada 12, si kakaknya ada 18 gitu loh. Oke. Gitu ya. Kita lanjut ya. Lanjut nomor 13. 13 lebih mudah kok. Cara hitung 6/30. Kenapa belum bisa? Kalau pecahan kayak gini, kamu tinggal bagi aja atas bawah. Bagi bilangan apa? Menurut kamu ini bisa dibagi bilangan apa sih? Ini 30 itu ada di perkalian 6 kan? Kita bagi 6 aja atas bawah ya. Jadi kalau pembagian itu misalnya di atasnya dibagi 6, ya di bawah juga harus dibagi 6. Jangan di atas dibagi 2, yang bawah dibagi 10 misalnya gitu ya. Jangan. Kita bagi 6 dua-duanya ya. 1/5 kan gitu. Oke, 1/5 dikali 100 gitu ya. Ini kan berarti artinya sebetulnya 100 dibagi 5 gitu loh. Kan ini dikaliin ya. Sejajar tuh dikaliin. 100 bagi 5 kita lakukan yang tadi kan. 100 dibagi 5 ya 20. Oke. Nomor 13 ya. Persen itu per 100. Iya, persen itu per 100 ya. Biasanya kalau ditanyanya persentase, jadi harus dikali 100%. Terus kita harus ngebaginya sama total semua yang ditanya gitu ya. Iya, tadi aku telat. Aku telat ya. Kemarin janjinya 6:30, aku baru pulang, macet di jalannya. Jadi nge-spill bukunya besok deh. Aku udah ngantuk juga. 13 ya, bisa nggak nih? Untuk sampai ke sekolah, Andi harus menempuh 4,5. Mau lihat catatan? Ya nanti dikasih lihat kok catatannya, sabar ya. Biar selembarin gitu loh. Ini nanti dikasih lihat kok, sabar. Aku orangnya nggak pelit kok, murah hati ya, rajin menabung. Apalagi. Siapa yang bisa ngerjain nomor 13? Ayo, kira-kira gimana cara ngerjainnya? Untuk sampai ke sekolah, Andi menempuh jarak 4,5 km ke arah selatan dari rumahnya. Lalu dia belok ke utara, melanjutkan perjalanan sejauh. Makasih yang kasih kopi, aduh jadi nggak ngantuk nih. Untuk sampai ke sekolah, apa itu? Apa sih? Bentar, baca lagi jadinya. Tadi ada yang ngasih gift ketutup. Untuk sampai ke sekolah, Andi harus menempuh jarak 4,5 km ke arah selatan dari rumahnya. Lalu dia belok ke utara, melanjutkan perjalanan sejauh 1 km. Selanjutnya 600 meter ke arah barat, 400. Ini kalian gak usah dibikin pusing ya sebenarnya soal kayak gini. Ini nanya jarak kan? Iya. Beda lagi kalau dia nanyanya perpindahan ya. Kalau misalnya perpindahan ya. Kalau misalnya perpindahan itu nanti harus digambar gitu. Kita cari jalan terdekatnya gitu ya. Tapi kalau jarak tinggal lihat aja angka-angka. Arah selatan, barat, utara lagi, ke tenggara kalian gambar gitu kan. Capek-capek ngegambar, nggak ada gunanya. Kalau jarak tinggal tambahin aja ya. Tambahin aja ya. Jadi kalau jarak, kalau soalnya nanti perpindahan beda lagi ya. Kalau perpindahan mah. Oke, ini jarak dulu ya. Nomor 13 di sini aja kali ya. 13. Ini tinggal 4. Karena yang tanya jarak, gimana nulis jarak jadi salah kayak gini? Jarak 4,5 km gitu ditambah. Jadi nggak usah lihat mau ke utara, ke selatan, terserah deh gimana dia aja arahnya Maya. Mau ke kiri, ke kanan, baik lagi ke kanan, ke kiri. Hitung aja intinya karena kuncinya di sini jarak ya. Kalau jarak harus dihitung semuanya. Berapa nih? Tambah lagi ya. Tambah lagi berapa? 600 meter. Tambah lagi 400 meter. Tambah lagi berapa? 1 km. Udah ya? Udah, tinggal dihitung aja ya. Berapa nih hasilnya? Oke, kita tambahin yang meter sama meter ya. Ini 1000 meter ya. 1000 meter. 1000 meter itu berapa km? Coba kalian pada tahu nggak? Ayo, udah pada ini
Pada inget tangganya nggak? 1000 meter adalah berapa km? Udah pada dapat jawabannya semua? Waduh, luar biasa ini. Yang jawab geser dikit, iya ya. Kurang kegeser ya. Oke. 1 km ya. Udah pada bisa ya bikin tangga ya. Kalian bikin tangga ya kayak anak SD. Ya iya, ada pelajaran SD sebenarnya. Pengulangan matematika dasar tuh. Oke, berarti tinggal ditambahin aja ya. 1, 2, 3. 3 tambah 4,5 tambah 3. Berarti 7,5. Udah beres gitu. Mana? Pusing nggak? Gampang ya. Ingat ya, kalau jarak berarti tinggal di jumlah jambleh aja ya. Di jumlah jambleh. Nih yang mau SS. Mau pada kemana sih? Meninggal sabaran. Kita ngebahas masih ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau keburu. Aku jam 9.15 mau ini. Kita lihat ya waktunya. Makasih yang kasih gift. Aduh, aku jadi nggak ngantuk nih dikasih kopi. Tahu aja nih udah mulai ngantuk. Oke, udah nih yang SS ya. Yuk lanjut kita soal berikutnya. Nah, ini baru soal SMP sebetulnya ini ya. Ini sebenarnya anak-anak SMP harusnya bisa ngerjain nih. Atau anak SMA nih. Kelihatan nggak sih apa ketutupan iklan di TikTok? Kelihatan nggak? Agar bisa masuk ke wahana. Apa nih? Oh, ke tempat wisata, salah ngomong. Agar bisa masuk ke tempat wisata, harga tiket dewasa itu 20.000, tiket anak itu 10.000. Yang terjual sejumlah 950 tiket. Jika hasil penjualan tiket seluruhnya adalah 12.500.000, maka berapa banyak tiket untuk anak yang terjual? Nah, yo, nih bisa nggak? Ini soal anak SMA loh, SMP juga belajar ini nih. Ini materi sistem persamaan dua linear ya. SPLDV ya, singkatannya SPLDV. Soal cerita SPLDV nih. Soal cerita SPLDV ya, ini tuh ya. Oke, aku terjemahin dulu soalnya ya. Yang belum ngerti. Aku tulis ulang dulu ya. Tadi apa? Harga tiket dewasa. Jadi orang dewasa D aja lah ya. Si D ini 20.000 ya. Gitu kan? Anaknya A aja ya. Si anak 10.000 gitu kan? Oke. Hasil penjualan. Nah, si tiket dewasa sama si anak ini dijual gitu ya, tiketnya. Total mereka dapat 12.500.000 ya. Nah, gitu kan. Tiket yang terjualnya itu 950 tiket. Nah, ditanya tuh tiket yang anak ini kira-kira berapa yang kejual ya? Ada berapa banyak ya? Kan taunya ini totalnya. Pusing. Ini soal SPLDV, ini soal SMP SMA. SMP SMA ya. EPB, waduh EPB bukan EPB ya. Persamaan SPLDV ya. Jadi kita misal ini. Jadi kita misalin dulu nih, jumlah tiket orang dewasanya apa misalnya. Nah, ini udah kita ketemu nilai X sama Y ya. Jadi kita misalin nih, jumlah tiket orang dewasa itu kita misalin X ya. Oke, ini biar mempermudah. Ada X sama Y itu kalian nggak usah pusing. Ini untuk mempermudah ya. Lalu yang tiket anaknya berapa? Berarti Y gitu. Karena kita nggak tahu totalnya, taunya itu total si tiket anak sama si tiket dewasa itu pokoknya totalnya 950 gitu kan. Tapi si tiketnya anak orang dewasa nggak tahu, anaknya nggak tahu. Jadi harus kita misalin ya. Oke, paham nggak? Jadi kita bikin pemisalan ya. Nah, ini jangan lupa nih. Nah, kan satu tiket itu harganya 20.000. Nah, dibeli sama sebanyak X orang dewasa gitu kan. Sebanyak juga orang anaknya yang Y ya gitu. Jadi kita bikin persamaan nih namanya ya. X tambah Y itu hasilnya harus 950. Ya. Lalu ini harga tiketnya nih 20.000 X ditambah 10.000 Y hasilnya harus 12.500.000. Ini belajar SPLDV ya. Nyerah. Iya, kalau yang pusing nggak apa-apa ya. Yang masih mengerti coba dicerna ya. Soalnya jangan ketutupan terus gimana nulisnya. Soalnya jangan ketutupan terus gimana cara nulisnya gini ya. Gini nulisnya kali ya.
Oh, tahu dari mana anaknya 600 dewasanya itu? Tebak-tebak. Tebak-tebak gitu. Ya kalian cara kedua kalau nggak ngerti yang kayak gini tebak-tebak aja kali ya. Gitu ya. Masuk-masukin aja nih kalau X-nya misalnya 450 gitu ya. Berarti Y-nya kan 500 gitu. Tebak-tebak aja nih kalian ke sini hasilnya 12.500.000 nggak gitu ya. Kalau mau tebak-tebak boleh ya. Tang ting tung. Oke, kalau ngerjain soal kayak gini ini ya. Kita sederhanain dulu ya. Cap cip Kita sederhanain dulu ya caranya ya. Ini nolnya ada 4 kan semua. Nolnya ada 4 ya kita hilangin nih biar lebih sederhana. Nolnya ada 4. Hilangin semua ya. Gitu ya. Oke. Jadi persamaannya sekarang X plus Y adalah 950. Satu lagi 2X ditambah Y gitu kan. Sama dengan 1250. Oke, paham dulu nggak sampai sini? Kita bagi 10.000 ya. Nah ini kalau udah kayak gini nih, ini sama-sama Y ya, jadi kita bisa hilangin nih. Ini bisa ketemu X-nya nih. Kita kurangin ya. Kita kurangin. Ini X dikurang 2X berarti min X gitu ya. X itu artinya 1 ya. 1 dikurang 2 berarti min X gitu ya. Y dikurang Y habis ya. 950 dikurangi 1250 berarti minus berapa tuh? 300 ya. Nah ini udah ketemu nih X-nya 300 ya. Kalau X-nya 300 tadi kan total semua 950 berarti nilai yang ditanya apa sih? Nilai Y ya. Kan nanyanya anak ya. Nanyanya anak kan? Nah, berarti nilai Y-nya berapa? Coba kalian yang bisa dong. Dapat 12.500.000 baca tuh soalnya sayang. Soalnya dibaca dulu, soalnya ini dibaca dulu ya. Dimengerti dulu ya, dimengerti dulu nih. Dimengerti dulu ya soalnya ya. Apa baru join? Tadi ceritanya itu, jadi harga tiket orang dewasa itu 20.000 ya. Harga tiket anaknya 10.000 gitu kan. Oke. Total omset yang didapat tuh jadi 12.500.000 ya. Hasil penjualan omset semuanya gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang kejualnya si anaknya berapa dewasanya nggak tahu kan. Aku misalin X sama Y ya gitu ya. Dibikin persamaan kayak gini ya. Namanya SPDV ini materinya. Adanya di SMP atau SMA ini. Ngulang ya. Karena ke SMP SMA harusnya bisa nih. Ya. Y-nya berarti berapa? Ini udah ketemu ya. Berapa? Gampang atuh. 650 ya. Udah beres. Begitu. Iya, eliminasi betul. Gitu ya. Oke. Ya ini masuknya materi SPDV ya. Teman-teman, adik-adik atau siapapun yang nonton ya. Cara cepat, nggak ada cara cepet ya kayak gini mah. Maunya cara cepet aja. Cara cepet tuh ada kesulitannya gini ya. Kalau soalnya berbeda dikit itu nanti susah ya. Jadi pemahamannya dulu mendingan. Gitu. Karena cara cepat tuh pemahaman dasarnya dulu bisa, baru bisa masuk cara cepat. Kalau cara cepat semua nanti itu apa sih? Begitu soalnya diganti angka atau diganti kalimat, nanti kalian yang bingung gitu loh. Ini dapat 650, dapat dari mana kan ini sayangku? Tadi jumlah total apa tiketnya semua yang terjual itu kan 950. Aku kan misalin banyaknya tiket si dewasa itu X, jumlah tiket si anak itu adalah Y gitu kan? Iya kan? Nah, gini nih. Gitu. Nih, kan X-nya tadi udah ketemu 300. Berarti 300 ditambah berapa sih yang 950 ya? Berarti kamu tinggal kurangin aja ya. Gitu, oke? Yuk lanjut nomor 15. 15 bisa nggak nih? 15. Nanti dikasih waktu SS. Aduh, mendapatkan kesabaran gini. Kenapa? Atuh pada mau kemana sih? Mau pada bobok kah? Mau pada bobok kah ini? Dua pelari berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran ya. Sebanyak 6 kali putaran. Oke, ngerti dulu nggak? Ini soal apa coba? Soal perbandingan ini ya.
Jadi katanya kalau pada saat pelari pertama ngelilingi 3 kali putaran, si pelari kedua ngelilingin 6 kali gitu. Kalau pelari pertamanya 3,5, maka berapa putaran pelari kedua? Ini mah gampang loh. Pada bisa nggak sih? Tuh, pada bisa tuh ternyata tuh. Iya, kamu lihat gini aja ya. Ini yang belum ngerti siapa? Ada yang belum ngerti? Ada yang belum paham? Ini sebenarnya soal perbandingan ya. Jadi ceritanya pelari pertama nih, si orang yang pertama ini, aduh ini aku gambar orang pertama ya. Orang pertama ngelilingin ini ya, misalnya apa tuh si lingkaran, apa sih? Taman berbentuk lingkaran gitu ya. Taman berbentuk lingkaran. Belum mengerti? Boleh dijelasin sebentar ya. Sebentar aku ada telepon lagi. Sebentar. Angel. Bentar ya, aduh lagi nge-live ada yang nelpon. Iklan dulu ya, iklan. Oke, ini pelari pertama ceritanya. Dia ngelilingin putaran ini tuh sebanyak 3 kali ya. Si pelari pertama ini cuma ngitarin si taman ini 3 kali putaran gitu kan. Nah, waktu dia ngelilingin 3 kali putaran, si pelari kedua, nih ada pelari kedua gitu ya, si orang kedua nih. Nah, dia 3 kali, ini 6 kali gitu loh. Waktu si ini udah beres 3 kali, dia mau udah 6 kali gitu kan. Nah, kalau misalnya pelarinya yang pertama ini cuma muterin 3,5 gitu. Nah, berarti yang ini berapa kali gitu ya. Ya, ini lihat aja nih perbandingannya berapa kali nih. 3 ke 6 berapa kali itu? Berarti sebetulnya si pelari kedua itu 2 kalinya yang pertama, betul nggak? Ya kan, tinggal lihat aja nih. Kan ini 2 ngelilingin 3 kali, ini 6 kali. Berarti ini 2 kalinya, betul nggak? Ya, si pelari kedua itu berarti udah 2 kali lebih cepat begitu. 2 kali lebih cepat ya. Nah, ini berarti tinggal kamu kalikan aja ya. Ini kan 2 kalinya nih. Ya kan? 2 kali lebih cepat, ini 3 kali 2 aja ya. 3,5 kali 2 itu berapa? Bisa ngitungnya nggak 3,5 kali 2? Ini ubah dulu jadi pecahan biasa ya. Atau kalau mau diubah desima tuh 3,5 gitu ya. Nah, kemarin kan aku ajarin kalau 35 dikali 2 itu, 3,5 kali 2 itu berarti kamu tinggal kalikan aja nih. Lihat angkanya aja ya, 35 dikali 2. 35 kali 2 itu kan 70 gitu kan. Nah, ini belakang komanya kan 1 angka. Belakang komanya 1 angka ya. Nah, berarti hasilnya adalah 7 gitu ya. Oke, atau bisa diubah pecahan biasa nih. Ini caranya dengan mengalihkan lalu menambahkan ya. Kali lalu tambah. Kali 6 tambah 1, 7. 7 per 2. Dah, coret hasilnya 7 ya gitu. Ya, pakai perbandingan. Biasa sih aku pakai tabel ya. Biasa aku pakai tabel kalau ngajarin gitu ya. Misalnya ini kan pelari 1 nih. Ini pelari 2 gitu ya. Nah, pelari 1 kan tadi muter 3 kali. Si ini udah 6 kali gitu kan. Nah, kalau ditanya ini 3,5 berarti ini berapa? Ya, ini tinggal dilihat aja nih. Ini berapa kalinya? 2 kali kan? Ya udah, berarti ini kali 2 aja. Beres gitu. Cara mudahnya ya. Oke? Ini soal SMP loh ini tuh. Ya. Ibunya happy terus. happy. Happy kalau ngajarin kalian ya, kalau pada ngerti gitu. Nggak happy kalau pada pusing. Ayo nomor 10 ya. 10. Nah, ini 10 udah ada mikir ya. 10 udah ada mikir nih. Lina menargetkan selesai mengetik makalah dalam waktu 20 jam ya. Dia mampu mengetik 10 halaman per jam. 5 dapat dari mana? Apa yang 5 dapat dari mana? Apa yang 5 dapat dari mana? Apa ada angka 5 dari mana? 5 yang mana sayang? 5 mana? Nggak ada 5, nggak ada angka 5. 5 mana? Enggak, saya nggak ikutan PNS ya. Saya hanya membantu mengajarkan aja ya. Karena ini bukunya kan sebetulnya aku promoin buku gitu kan. Nah, di dalamnya ada matematika dasar. Ya, aku dasarnya jiwa pengajarnya ya. Keluar nih. Daripada bukunya nganggur gitu kan di depan mata aku. Jadi ya aku pakai aja ya buat ngajar.
Baca soal ya boleh. Apa sih? 5 dapat dari mana? 5 yang soal Rina. Oh. Yang mana? Ini lagi baca soal kok. Orang lagi baca soal. Cuma ini nggak ada jawabannya, nanti aku bahas ya. Nggak ada jawabannya, ini nggak tahu salah soal. Rina menargetkan selesai mengetik makalah dalam waktu 20 jam. Dia mampu mengetik 10 halaman per jam. Namun setelah 5 jam Rina berhenti mengetik selama 5 jam ya. Jadi setelah 5 jam ngerjain nih Rina berhenti lagi 5 jam gitu ya. Halaman yang harus Rina ketik setiap jam agar dapat selesai tepat waktu adalah sejumlah. Ayo, bisa nggak? Pelajaran kelas 12. Pelajaran kelas 12 itu ya. Aduh aku lupa nggak inget aduh. Harus lihat catatan dulu ya. Bentar aku ambil kertas dulu ya. Habis kertasnya. Bisa nggak nomor 16? 16 tuh nggak ada jawabannya, di kunci jawabannya, di pilihannya nggak ada jawabannya kok. Kita bahas ya. Nah itu ada yang dapat jawaban tuh. Turunan kemarin udah dibahas, kamu nanti bisa lihat ke YouTube ya. Ini aku siaran ulangnya ada di YouTube kok. Linknya ada di bio ya, kalau yang kepo. Ya, cuma di YouTube aku nggak bikin konten ya, cuma nge-upload aja siaran ulang di TikTok. Belum ada waktu buat konten-konten yang lain ya. Aduh, ribet. Rina ngetik makalah nih, dia kan mau ngetik makalah 20 jam gitu ya. Oke. Pokoknya dia punya target nih 20 jam itu dia ngetiknya 10 halaman per jam ya. Nah, berarti sebetulnya jumlah halamannya totalnya berapa sih? Jadi totalnya sebenarnya dia kalau 20 jam bisa ngerjain berapa halaman? Intinya berapa? Coba kalian pada bisa nggak? Kalau 20 jam nih, dia ngetik 10 halaman per jam. Berarti dia bisa ngerjain berapa halaman? Ayo, pada bisa nggak? Kayak gitunya dulu. Berapa? 200 ya? Dikaliin aja ya. Ya kan? Kan dia mau ngerjain 20 jam nih. 1 jamnya itu 10 halaman. Berarti kalau mau semuanya berarti harus yang dikerjain itu 200 halaman ya kan? Ini kan yang harus beres berarti 200 halaman ya. Oke, terus 5 jam dia setelah ngerjain 5 jam, nih 5 jam ngerjain. Berarti dalam 5 jam ini dia udah berhasil ngerjain berapa halaman coba? Dalam 5 jam ini berarti dia udah beres ngerjain berapa halaman? Dalam 5 jam berarti dia bisa beres ngerjain berapa halaman? Coba, bisa nggak? Ya soal cerita memang harus pelan-pelan ya, kalian harus bisa apa sih ngertiin gitu ya. Jangan main satset gitu kan, satset. Beda lagi kalau soalnya bukan soal cerita ya. Logikanya aja dipakai ini mah ya. Berarti 5 jam dia baru ngerjain berapa? Kan ini ceritanya targetnya nih yang harus beres ini kan. Oke, berarti dia baru 5 jam berarti baru ngerjain. Tadi kan 10 halaman per jam berarti 50. Loh, oke 50 halaman ya. Oke. Nah, dia berhenti selama 5 jam ini nggak kerja apa-apa ya. Ini 0 halaman gitu ya. 5 jam itu 0 halaman gitu kan. Berarti tersisa waktu berapa jam? Tersisa waktunya berapa jam? Ayo, pada bisa nggak? Tersisa waktunya berarti berapa jam? Ini ceritanya rest ya, rest. Nggak kerja apa-apa nih ini mah ya. Ini work ya, work ceritanya. Dia work 5 jam ya. 5 jam berarti 50 halaman. 5 jam rest berarti 0 halaman gitu kan. Nah, berarti tersisa berapa jam lagi nih? Kita udah harus beres nih kan targetnya 20 jam. 10 jam ya. Ngerti ya semuanya ya? Nah, iya 10 jam ya. 10 jam harus beres berapa halaman dong? 10 jam ini berarti harus beres berapa halaman? Ada berapa halaman lagi yang belum dikerjain? Berapa? 100? Pada bisa nggak? 100 berapa? Ayo pada bisa nggak? 100? 150, bener nggak? Iya kan? Betul kan? Karena kan targetnya tadi 200 halaman kan? Dia baru ngerjain 5 jam, berarti baru kerjain 50, berarti sisanya masih ada 150 halaman, betul nggak? Nah ini dikerjakan dalam 10 jam, berarti per jamnya berapa? Ini kan pertanyaannya agar maka halaman harus Rina ketik ke tiap jam agar dapat selesai tepat waktu gitu kan. Dia nanyanya berapa halaman yang harus Rina kerjakan setiap jam. Jadi berapa halaman setiap jamnya?
Berapa halaman per jam nih? Nah, yang ditanya gitu kan, berarti ya tinggal dibagi aja. Gitu, ya ngerti nggak logikanya? No, beres gitu. Ya? Gitu ya, pelan-pelan aja ya. Cara ngerjain, pada ngerti nggak? Memang nggak ada jawaban ya? Memang nggak ada jawabannya, salah ketik apa gimana? Saya juga nggak ngerti karena jawaban di belakang juga 15 halaman dia. Ya. Soal dikunci jawabannya 15, cuma di sininya nggak ada. Apa dia salah ketik atau gimana gitu, kurang tahu juga ya. Paham ya semuanya? Siapa yang belum ngerti? Nggak ngerti pembagian? Atau ini pakai logika aja nih ya. 10 jam kamu bisa ngerjain 150 halaman. Berarti mau nanya per jamnya nih, per jamnya gimana gitu kan? Atau misalnya nih kamu punya 10 pulpen nih. Punya 10 pulpen harganya misalnya 1.000 gitu. Ya. Oke, kalau mau nanya satu pulpen berarti berapa? Gitu kan logikanya. 1.000 ya dibagi 10, betul nggak? Cara bagi ya tinggal coret aja ya, 1.000 bagi 10. Oke? Udah masuk ke deret ya. Cover nih, covernya. Udah di pin kok bukunya, pin yang aku pakai bukunya udah di pin. 150 dapat dari mana kan tadi cerita, makanya ini yang baru jualan apa gimana? Tadi kan ceritanya ini udah dijelasin ya dari awal ya, bahwa ngerjain itu 200 halaman ya totalnya ya. Dia tuh ngerjain 20 jam, per jamnya 10 halaman. Berarti yang harus dikerjain itu ada 200 halaman ya. Dia baru ngerjain 5 jam berarti 50 halaman. Nah, berarti sisa yang belum dikerjain tuh 150 ya. Dapat dari sini dong. 200 dikurangi 50 kan ini 50-nya udah dikerjain. Begitu ya. Yo, deret, deret. Siapa yang pusing sama deret nih? Deret, deret. Deret dari mana? Lah ini kan tadi kalau 20 jam itu ngerjain, ini kan 10 halaman per jam sayang. Dia ngerjainnya di soal itu 10 halaman per jam. Ya kalau 5 jam berarti ya 50 atau dikaliin aja kan per jamnya ngerjain 10 halaman. Berarti kalau 5 jam ya 50 halaman gitu ya. Yuk ke deret yuk Nomor 17. 25, 9, 28, 7, 31, 5, 34, 3, 37, titik, 40. Oke, deretnya kayak gitu ya. Menurut kalian jawabannya apa? 1. Diapain ini? Diapain nih? Ya, yang belum ngerti ini kamu coba-coba dulu ya. Kalau misalnya ini diurut kayak gini, menurut kalian berurutan nggak sih? 25 ke 9 berapa tuh? Berurutan nggak? 25 ke 9 tuh berarti 14 ya? 16. 16 ya? 9 ke 28 ini minus ya. Ini plus berapa gitu ya? Kayaknya udah ngawur ya. Ini udah nggak berurutan ya kalau diurutin. Nah, ini kan polanya aneh angkanya gitu ya. Aneh angkanya ya. Nah, ini udah nggak mungkin ya kalau misalnya berurutan. Nah, kita loncat ya. Namanya diloncat 1 nih biasanya. Nah, kalau diloncat, kira-kira dia membentuk pola yang sama nggak gitu ya? Nah, menurut kalian polanya sama nggak? Wah, ini gercep banget nih yang ngerjain. Apakah sama? Ini berapa sih? Plus 3 ya? Plus 3 nih, diloncat 1 ya. Plus 3 lagi, oh iya sama nih. Plus 3 lagi, oke. Plus 3 lagi, oke. Ya, plus 3 ya. Berarti ini berkurang 2 ya. 9 ke 7 kurang 2, kurang 2. Berkurang 2 lagi gitu kan. Oh iya. Betul semua pada hebat 1 ya jawabannya. Oke, ngerti ya? Aduh, gampang banget ya. Lancar nih kalau deret ya. Kelihatan nggak sih soalnya? Bentar aku angkat dulu ya. Nomor berapa ini? Nggak kelihatan. Bentar. 18 ya. 18. Coba kalian udah pada jago ya ternyata. Coba kalian yang jawab ya.
Kalau aku nge-live makanya sediain kertas sama ototan dong, biar bisa belajar bareng gitu. Kalau ngerjain sendiri pusing ya jangan menyerah dulu ya, dicari caranya gitu ya. Memang berproses belajar tuh. Nggak bisa langsung, kalau lagi belajar sendiri tuh nggak bisa langsung celing gitu kan. Kitanya harus nyari-nyari dulu gitu. Kira-kira gimana ya gitu. Biasanya kalau belajar sendiri tuh lebih banyak godaan malesnya. Ya nggak? Kayaknya banyak godaan malesnya ya. Ada yang bisa nomor 18? Coba. Menurut kalian berapa jawabannya? Berapakah jawabannya? Yang E. Aduh, nggak keburu sayang. Nanti sampai soal nomor 20 ya. Nanti next logika. Tak keburu aku, tak keburu ya. Soalnya aku mau siap-siap besok mau keluar kota. Aku besok kayaknya nggak nge-live ya. Aku 3 hari nggak nge-live ya, jadi jangan kangen yang nge-live. Sepertinya aku tidak bisa me-live. Mau keluar kota dulu. Mau healing dulu ya, healing. Mau healing ya, healing. Healing aku ya. So gaya banget healing gitu kan. Oke, berada apa jawabannya semua ini? Waduh. Coba. Udah pada pinter nih kalau deret ya. Wah. Coba kita bahas. Berapa ini emang angkanya? Menurut kalian berapa ini? Ini udah kelihatan ya kayaknya polanya ya. Ini polanya loncat juga ya. Ini loncat juga, ini loncat ya. Yang ini berapa nih? Yo, ini loncat ya, udah kelihatan ya. Karena kalau diurut nggak bisa. Ini nambah berapa nih? Nambah 1. Nambah 2. Nambah 1. Oh, kayak gini terus ya, nambah 2. Kayak gitu polanya ya. Yang ini berapa nih? Ini tadi minus 2 yang atas ya. Berapa nih? 50. Ini ngali apa nambah ya? 50 coba kita hitung dulu ya. 50 terus ini berapa? 8. Pada udah dapet jawabannya nih. Kelipatan 25. Jawabannya 360 nih semuanya. Bagi tips supaya bisa senang matematika. Harus belajar dulu yang soal yang gampang-gampang ya. Harus belajar dulu soal yang gampang-gampang biar kamunya ini. Jangan soal yang susah-susah. Langsung ke susah-susah gitu loh. Yang C jawabannya. Emang berapa? Ini berapa sih? Ini aku bener ya salah nulis soalnya. 60 ke 135 itu berapa sih? Ayo. Berapa? 75. Oke. Iya, ini berapa? 100 ya? Oh, iya. Iya ya. Bentar aku lagi baca WA ya. Ada orang chat juga. Jadi ngebales dulu. Konsennya terbagi 2. Ini udah kelihatan ya? Kayak gini ya. Bener ya? Tadi 75 ya ini ya. Oh iya. Berarti ini dia, aku kayaknya di halaman baru kali ya. Soalnya ini coret-coret ke atasnya. Bentar, asalin ya. Soalnya ini deretnya harus dijabarin lagi berarti kan. Oke, ini ke sini tadi udah dapet ya. Plus 1. Plus 2 kayak gitu ya. Terus plus 1 lagi. Ini deretnya kayak gini terus ya. Oke, ini ke sini berapa? 50. Ini ke sini 75 gitu kan. Nah, ini berarti kan nambah 25 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini nambah lagi 25 gitu kan. Ya. Oke. Berarti ini ke sini harus berapa hasilnya? Berarti harus ditambahin 25 gitu ya. Berarti nambah 125 gitu. Oke. Jadi 235 tambah 125 berapa? 360. Udah pada hebat semua nih. Tadi pada banyak yang bener ya jawabnya. Luar biasa. Ini deret yang apa sih? Yang ininya 2 ya. Oke. Wah, pada hebat-hebat nih. Oke, kita yang huruf ya sekarang ya. Yang huruf. Yang huruf ya. B, M, apalagi tuh?
C, M. Ini mah gampang atuh. Nggak usah ditulis soal kudunya mah ya. Kalian udah langsung dapat jawabannya nih. Ini kayak deret angka aja ya sebenarnya, cuman pakai huruf gitu loh. Ya, ini udah kelihatan nih pola yang keduanya M terus nih. Ya. Nah, ini tinggal dilihat aja B, urutan ya B, C, D, E, F, G, E. Huruf itu sama kayak angka ya, deret huruf itu sama kayak angka kok. Jadi nggak usah pusing. Bisa ya? Siapa yang belum bisa coba komen dulu, yang belum ngerti. Udah kelihatan ya? Ini pasti M lagi yang belakangnya nih. Ini tinggal diurutin aja B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, gitu kan? Ya. Ada yang belum ngerti? Dilihat polanya loh. Ini kan ini yang pola yang keduanya ini hurufnya tetap gitu. Ya, kalau hurufnya tetap berulang nanti berarti nih pas loncat tuh ini M terus gitu kan. Nah, nanti pas loncat satu di sini nih jawabannya harus M lagi gitu ya. Intinya gitu. Cuma ini ya lihat nih, kan B, C, ini kan urutannya cuman berurutan gitu kan hurufnya. B, C, D, E, F, G. Ya diurutin aja. Kan ini berurutan hurufnya ya. Nanti ada hurufnya yang apa loncat-loncat kayak gitu. Ya kayak angka aja ya. Ya diloncat aja. Nah kayak gini nih kayaknya nih. Yang 20 nih. A, G, apalagi nih. Nah ini loncat berapa nih? A ke G tuh loncat berapa huruf tuh? A, B, C, D, E, F, G. Harus hafal abjad ya. Jangan-jangan gak hafal abjad. Berapa huruf? A, B, C, D, E, F, G. Gitu kan? Nah ya kamu urutin lagi berarti ya. Kalau ada 7 berarti urut 7 apa 5 yo. Diurutin aja ya. A-nya nggak usah dihitung ya. Berarti B, C, D, E, F gitu. 5 ya. 5 ya. G, G, F, G, H, I, J, K, L gitu kan. Berarti M. Ya. Urutin aja gitu. Habis M apa? N, M, N, O, P, Q, R. Aku juga lupa. Harus nyanyi ya. P, Q, R, S gitu kan. Ya lanjutin gitu ya. Paham nggak? Ya tinggal diurutin aja ya. Jadi ini tuh loncat berapa gitu. Ya yang kosongnya itu kan ada 5 huruf. B, C, D, E, F gitu kan. Ini ada 5 huruf gitu ya. Nah kamu ini ngeja sendiri gitu 5 huruf ya. Ngeja sendiri aja. Oke jawabannya adalah bebek. Gitu beres deh. Ya gimana? Jadi materi PNS-nya gimana? Susah apa pusing? Apa gimana? Jadi gimana soalnya? Susah apa gampang? Susah-susah gampang? Apa pusing-pusing gampang? Aduh nggak bisa sayang, aku harus packing ya. Packing. Saya belum packingnya, baru pulang dari luar ini juga tadi. Nih yang mau SS, siapa yang mau SS? Nanti kita lanjut ya. Aku ngajarin kayak gini tiap hari Sabtu ya, nanti tiap hari Sabtu atau enggak. Kalau Minggu nggak tahu, tergantung mood ya Minggu. Cuman tadi gara-gara aku kemarin udah janji jadi ya. Jadi tadi buru-buru nge-live udah malam juga. Padahal sebenarnya udah ngantuk nih. SPCP, aduh saya juga nggak tahu SPCP. 5 huruf, enggak maksud aku kalau ini ya, aku ngeloncatnya 5 huruf tuh gini, maksudnya A sama G-nya jangan dihitung. Oh iya 6 huruf ya. Ya bisa sih. Pokoknya maksudnya dari A ke G ini selangnya ada berapa gitu kan, yang kosongnya ada cuma 5 huruf. Ya, aku ngitungnya itunya. Ngitung yang kosongnya gitu ya. Jadi kalau diisi di sini ya yang ke-6 betul, yang ke-6 gitu. Oke? Pada semangat ini gimana? Nih SS dulu ya. 3, 2, 1. Kalau P3K gimana Kak apanya? P3K. Ini matematika dasar ya. Ini matematika dasar. Linknya ada di bio YouTube saya. Sampai 50 ada capek. SPCP saya juga nggak tahu. SPCP. Nggak tahu SPCP apaan ih.
TWK boleh. Waktu itu juga pernah bahas TWK kok. Kalian mau ini aku tinggalin aja buku. Tinggalin buku. Gimana caranya? Tinggalin buku. Next ya. Nanti cari waktu deh. Waktu itu pernah aku bahas ya. Pernah aku bahas itu apa materi TWK. Ini kan TIU. TIU deh waktu itu mah TIU ya. TIU itu ada 3 kan, verbal dan lain-lain gitu ya. TWK boleh nanti ya kalau ada waktu. Nah, cuma aku nggak hafal ya. Aku lihat kunci jawaban aja. Aku nggak hafal kayak gini-gini. Kalau kalian nanti mau ikutan belajar ya, nanti aku bikinin live-nya ya. Soalnya DSS juga. Oke. Aduh. Apa sih yang nggak buat kalian? Wait. Mana soalnya juga hilang lagi. Sebentar ya. Tak buka dulu. Nggak bisa dibuka. Oh, udah di sini. Astaga. Kirain masih ada selembar. Nih soalnya nih. Yang mau bukunya mah dipin ya. Kalau mau bukunya ya yang dipin. Kelihatan nggak sih? Harga bimbel harus chat admin ya sayangku. Karena biar jelas gitu kan. Bukunya dipin sayang, bukunya dipin. Mau di-spin dalamannya maksudnya boleh. Sebentar ya. Nih yang mau SS komennya dihilangin dulu ya. Nanti komen lagi ke saya. Itu katanya tadi komennya kelihatan jadinya soalnya nggak jelas gitu kan. Ini kelihatan ya soalnya ya. SPCP nggak tahu sayang, aku juga SPCP apa sih? Aku kadang kalau ditanya yang singkatan-singkatan kayak gini aja aku nggak tahu loh. Aku nggak ahli di ini ya. Aku nggak ahli di mana apa sih? Nggak tahu tentang daftar-daftar sekolah kedinasan atau CPNS kayak gitu nggak ya, nggak tahu ya. Aku ini cuman bantu aja ngepromoin buku gitu loh. Ya bukunya ada di aku bantu promo gitu. Nah kebetulan aku kan ngajar matematika di live. Ya aku ajarin juga aja, ini kan ada matematika dasar gitu kan. Udah ya nih soalnya. Nih jawabannya ya. Yang dipin udah habis. Aduh ini gimana nih? Gercep semua nih. Tiap aku nge-live kenapa ini pada tangan netizen ini begitu cepat? Ini ada kok, ada ya, cuman lebih mahal nih. Ada yang lebih murah ini kayaknya mereknya ini nih. Kalau kamu mau lihat di keranjang ini aja. Ini kenapa netizen nih? Kalau beli buku ini cepet banget ya, aduh. Itu sayang ada di bawahnya keranjang 1 sama 2 ya, bisa dipilih itu sama kok. Keranjang 1 sama 2 ya, keranjang 1 sama 2. Sama aja ya, cuman beda ini aja, beda penerbit. Sama aja kok isinya. Itu ada sayang, tuh aku pin ya. Bisa di keranjang 1 sama 2. Bentar aku pin. Ini kenapa tangan-tangan netizen ini cepat sekali tangan-tangannya ya. Ini yang terbaru nomor 1. Nomor 2 juga sama kok ya. Tinggal dipilih aja keranjangnya tuh. Aku udah pin ya. Nih jawabannya dulu ya. Teman-teman, adik-adik ataupun siapa ya, sekalian ya. Takut salah ngomong aku. Ini nomor 11 ya. Lalu nomor 12 nih jawabannya. Halo Kim Jenny. Hai Nuro. Ini tangannya pada gercep kalau aku nge-live ya, bukunya pada abis-abis aja. Ini sama kok sayang, itu sama ya bukunya sama yang nomor itu. Apa sih? Bentar. Beda cover doang. Sama nomor 1 ya. Sama nomor 1 yang aku pilih itu sama. Ya. Cuman cetakan terbaru aja ya. Cetakan terbaru. Sama aja. Buat tes Universitas Negeri ada buku UTBK. Healing kemana? Kemana coba? Udah ya nomor 12 ini. 12 bentar. 13-nya mana ya? Wait. Oh ini 14 13-nya ya nih. Habis lagi bukunya. Mana? Ada yang dipin nomor 1 ada. Ada yang dipin. Ini kenapa tangan-tangan netizen ini ya? Coba sebentar aku cari dulu.
Pengennya yang kayak gimana toh? Tiap aku nge-live waktu itu buku psikotes langsung habis. Ini sekarang buku P3K ada. Ini ada nih yang perawat nih, tapi kok nggak ada sampelnya. Bentar aku cari yang mirip ya. Wait. Pengen mirip banget. Sebenarnya itu dua itu juga sama sih. Ini ada nih yang sama banget nih. Ini udah aku cari ya. Bentar, aku pin ya. Tuh, yang sama banget tuh nomor 1 ya, yang tadi sold out. Bentar aku spill bukunya ya. Ini nomor 14 udah belum? 13 14 nih yang SS. Bentar, aku cari buku jadi 14, 15, terus tadi kita nomor berapa sih? 15 16-nya mana? Ini ngotret tidak berurutan begini aku jadi pusing sendiri ya. Rumus latihan soal MTK dari SD, SMA, SD sampai SMA. Nggak ada sayang kalau maksudnya satu-satu. Kalau satu-satu ada ya. Tinggal dilihat aja di keranjang bentar ya. Kalian mau pada di spill buku ini teh? Melanjut deh belajar. Nggak belajar terus spill buku ya. Sebentar. 13. Oh ini 15 ya nih. Ini 15 ya. Ini 15. Bentar yang mau di spill buku sabar ya. So aku ada waktu lah dikit mah ya. Kalau suruh ngajar kan butuh waktu berjam-jam ya. Kalau spill buku mah paling 10-15 menit beres kan. Ya sebentar ada buku rumus MTK. Ada banyak kok. SD, SMP, SMA. Udah ya ini ya. Ini aku spill dulu buku isiannya ya. Nih. Bukunya kayak gini ya. Yang aku pin. Udah dicariin di toko lain yang tadi sold out. Laris manis. Tes PPG ada sayang di sini banyak ya. Ini aku spill isiannya nih kalian yang belum tahu ya. Nih kali nyari-nyari buku CPNS gitu kan. Nih ini panduannya dulu ya tata cara gitu ya. Ini alur pendaftarannya. Ini materinya ya. Ini materi TWK dulu nih ya. Materi TWK. Ya. Ini materi apa tuh? Oh TWK masih TWK ya. Masih TWK ini. Ini TIU ya. TIU ya. TIU-nya nih. Ini baru materi ya. Ini baru materi. Nah ini baru ini bang soalnya ya. Bang soalnya ini ada 5. Bang soalnya ini ada 5 ya. Bang soalnya ada 5. Terus ini nih guru-gurunya nih. Mau jadi guru apa? Mau jadi guru apa nih? Iya Nuro nanti istirahat. Iya sayang. Habis nge-spill buku juga langsung ya. Langsung apa tuh packing-packing tidur deh ya. Buku tes Universitas Negeri itu UTBK ada yang promo loh buku UTBK tuh. Bentar ya, habis nge-spill ini ya. Aku spill buku UTBK yang lagi promo cuma 90.000 dari harga 230.000 ya. Ini ya isiannya nih. Udah pada kelihatan semuanya. Ada menteri apa aja nih, kamu mau jadi apa nih, ada di sini ya. Saya kurang ngerti nih, soalnya nggak pernah ikut begini-beginian ya. CV-nya, bikin CV ada nih, tes gambar, tes kemampuan figural ya. Ada TOEFL-nya juga nih. Ada tes TOEFL-nya ya, tuh. Kelihatan nggak sih? Nah. Ya, tes TOEFL. Packing mau kemana? Mau ini, apa minggat? Mau pindah kota dulu ya. Mau pindah kota saya. Nggak tahu ya bisa nge-live apa enggak. Adik-adik yang nungguin. Nanti kalau ada waktu aku nge-live ya. Ini soal, pokoknya soal ya. Ini soal. Gitu ya, soal gitu kan. Nanti ada pembahasannya gitu ya. Bukunya udah full pembahasan. Bukunya udah full pembahasan. Spill nomor 1. Nomor 1 teh ini sayangku. Ini nomor 1 teh ini. Ini nomor 1. Cuman beda itu warna kuning. Ininya putih. Sama aja bukunya. Hiks. Sama sayang ini bukunya. Ini buku yang aku spill ya. Nomor 1. Udah. Oke? Iya Nuro. Semoga bisa ya wifi-nya. Yang mau jalan-jalan online bareng saya. Boleh nanti aku nge-live ya. Nge-live jalan-jalan. Healing saya ya. Capek kerja terus. Ini rumus SMA dulu ya. Siapa tadi yang nanya buku rumus SMA? Atau tadi ada yang nanya apa sih UTBK dulu ya? UTBK dulu sebentar ya. Soalnya cuman sedikit buku UTBK-nya. Cuman 1, kalau rumus SMA ada banyak. Nih, yang UTBK nih. Suaminya mana? Nggak tahu. Suaminya di gondol monyet. Nggak tuh. Suaminya beda kota ya. Beda kota. Jadi saya ke sana gitu.
Ini justru dalam rangka mengunjungi suami ya. Ini ya bukunya dapat 3 nih. Ini keranjangnya 79 ya. Ini aku pin dulu ya. Yang nyari CPNS di keranjang nomor 1 ya udah nggak aku pin ya. Nih dapat 3 ya. Dapat 3 bukunya. Ini 2-nya pocket. Ini buku tebal. Ini murah banget. Iya buset gede banget. Ini gede banget dan murah banget ya. Ini murah banget karena lagi promo ya. Aku nggak tahu buku ini nunggu sampai habis aja kayaknya ya. Soalnya dari kemarin ini udah 3 hari nih harganya 90.000 ya. Harga aslinya kalau kalian mau lihat ya, barangkali aku bohong apa gimana, kan ini harga aslinya nih ya. Kalau beli di toko lain juga harganya tetap segini ya, cuman di sini aja. Ya ini udah lengkap banget ya, udah lengkap semua. Untuk Saintek Sosum ada. Hai Gang Won Un, oh kamu banyak banget akunnya Gang Won Un. Ya ini tes yang diujikannya ya, TPS, TKA ya, oke. Semua pelajaran ini diujikan. Ini bank soalnya di buku ini. Ada 4 bank soal ya. Ada inti materinya ada rangkuman materi ada ya. Ini pertamanya ini tip and trick dulu ya sama informasi apalah ya ngasih tahu. Lalu ini ada TPS ya, inti materi TPS nih, inti materi TKA ya, inti materi TKA. Ini ada bank soalnya nih 1, 2 ya. Bank soalnya nih yang nyari buku UTBK ya. 3, 4 ya, ada 4. Ya. Ada 4 bank soal udah full pembahasan ya, dikasih tip and trick. Ini tuh pokoknya ngebahasin soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya aja ya. Intinya gitu ya. Oke, sebetulnya sama aja sama buku Wangsit sama The King juga mirip-mirip ya menurut aku ya. Karena kan sebetulnya konsep mereka pokoknya ngebahasin materi-materi UTBK di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Oke, ini buku yang aku pin ya, ada Sosum, ada Saintek ya. Buku Wangsit juga ada sih tapi nggak promo. Tahunnya belum ada yang 2023 ya, jadi ini masih 2022 yang lagi promo. Oke, aku ke buku rumus. Iya, makasih sama-sama yang udah CO ya. Semoga bukunya ini ya cepet sampai ya. Kalau ada masalah boleh komen aja ke aku ya. Pas aku nge-live ya. Nanti aku komen lagi ke seller. Bukan aku yang jualan ya, aku mau cuma bantu promoin aja. Tadi kan bukunya dipakai buat kita belajar bareng-bareng ya. Ini buku rumus nih. Buku rumus SMA. Bentar aku pin dulu ya, ini buku rumus. Sebetulnya buku rumus tuh banyak. Nyarinya apa? Ini yang ada aku sampelnya, ada ini buku rumus matematika aja ya, 10, 11, 12 ya. Ini udah lengkap banget. Ada latihan soal, ada 5 nomor latihan soalnya. Ada contoh soal, ada. Contoh soalnya juga ada dia ya. Setelah rangkuman materi gini dia ada contoh soal tuh. Ada latihan soal, ada tuh lumayan 5 nomor ya. Cuman dia bukan fokus di latihan soal kan. Dan bukunya rumus pocket ya. Kalau buku rumus SMA bisa dipilih 66 sampai 68 ya. Keranjangnya 66 sampai 68 ya. 66 sampai 68. Pilih isi apa ini? Buat SMP ada. Buku rumus ini dengerin dulu ya buku rumus. Yang SMA itu di keranjang 66 sampai 68 ya. Bisa dipilih. Itu ada yang matematika biologi, ada yang fisika kimia ya. Ada yang matematika aja gitu ya. Kamu pilihannya mau apa? Itu tuh buat anak SMA dulu ya. Aku pilih yang SMA dulu nih. Isiannya kayak gini nih. Daftar isinya ya. Aku kasih lihat dulu. Yang mau lihat. Ya namanya buku rumus ya beginilah ya. Oke. Ini misalnya materi apa nih mau kita lihat. Nilai mutlak nih. Bab pertama nilai mutlak tuh ya. Nih rumus-rumusnya ya. Dia masuk ke contoh soal tuh ya. Oke. Sini ya. Buku rumus itu beda-beda ya. Yang SMP nanti beda nomor ya. Aku kelompok-kelompokin kayak gitu. Ya, aku kelompok-kelompokin. Oke, kayak gitu ya. Buku rumus, ada juga sih buku pocket yang lain. Itu nomor 59 juga buku rumus. Buku rumus SMA itu ada 59 keranjangnya 66 sampai 68 ya. Kalau yang SMP itu buku rumusnya di nomor 46 sama 47. Mau dicatetin? Ini aku tulisin deh ya buku rumus nih. Kalian bisa pilih ya. Bentar, SMA, SMP, SD ya. Yang SMP itu 46 sampai 47 ya. Barangkali nggak tahu buku rumusnya nih. Sebentar. Terus nomor
Yang SMA ini ada banyak ya buku rumusnya dari beda-beda penerbit itu. Aku kalau buku rumus nggak ada ininya ya, nggak ada contohnya. Nggak banyak contoh, nggak banyak sampel maksudnya ya. Cuma beberapa aja. Ini buku rumus ya. Ini keranjangnya nih. Yang SD, bentar aku cari dulu. Yang SD. Yang SD itu nomor 28 sama 26 ya. Nah ini nih keranjangnya nih yang nyari-nyari buku rumus ya. Oke. Kalau buku yang tadi yang kecil ini mah ini khusus buku rumus ya. Latihannya ada tapi cuma 5 nomor. Kalau kamu nyari buku SMA yang lengkap, ada latihan soalnya, aku mending rekomendasiin yang ini atuh. Ya. Ini buat anak IPA IPS bisa ya. Ini pakai buku The King saja ini. Etalase 67 apa bentar ya. Tadi yang nanya SMP masih ada di sini, tunggu sebentar ya. Ini kalau kamu nyari yang lengkap sama bank soal ini aja. Ini kan udah rangkuman materi ya. Udah bank soalnya ada banyak ya. Ada pembahasan soalnya ada ya. Dia dikasih nih 65 nomor, ini pembahasan soal ya. Oke, ini buku The Kings ya judulnya, drilling soal. Makin tebal. Ya makanya kamu fokusnya apa? Kalau ini lebih ke fokusnya ke soalnya banyak, bank soal banyak ya. Kalau fokusnya ke bank soal banyak sama ada rumusnya ya ini gitu ya. Oke, 30 soalnya ini latihan ujian mandiri, ini jawabannya cuma ABCD ya. Oke, ini lebih ke bank soal tapi ada rumus materi gitu. Jadi bisa buat belajar gitu. Kalau ini tadi kan rumus-rumus mah ya namanya juga rumus gitu kan, latihannya nggak banyak. Cuma 5 nomor gitu. Pilihannya di kamu lagi ya. Tes PNS ada berapa soal? Waduh, harus dilihat ya bukunya. Yang SMP ada. Yang SMA udah belum? Masih ada yang nanya nggak? Aku mau spill SMP ya. Udah ada belum buku SMA, buku banyak mapelnya? Belum sayang, belum ada, belum dateng. Ini buku The Kings yang drilling, bentar aku pin ya. Bentar, yang The Kings yang banyak bank soalnya aku pin bentar ya. Ini internetnya lagi agak jelek. Ya sebentar The Kings, sebentar. The Kings. Ini aku spill aja deh kayaknya buku SMA yang ada di aku ya. Itu udah aku pin ya. Jadi kalau kamu nyarinya bank soal banyak gitu, ada rangkuman materi ya pakai ini aja. Ini udah ada pembahasannya juga, jadi bisa belajar sendiri kan? Gitu. Ada latihan ujian mandirinya juga bisa buat kamu berlatih ya. Nanti ada kunci jawabannya ABCD gitu kan? Terus kalau misalnya kamu anak IPS, aku rekomendasiin yang mana bukunya bentar. Yang ini ya, gudang soal namanya. Ya, namanya gudang soal ini buat anak IPS ya, tapi ini kekurangannya nggak ada rumus aja ya. Jadi soal pembahasan kayak gitu ya. Soal pembahasan aja ya. Oke, 10, 11, 12. Ini soalnya agak lebih mudah ya. Kalau The Kings itu majemuk ya, dari yang mudah sampai susah ada. Nah, kalau nyari soal-soal yang susah banget, ini ada di HOTS ya. Barangkali mau belajar soal-soalnya yang susah. Nah, ini kalau HOTS susah ya. Tapi bank soalnya sedikit, ini cuma 30 nomor ya di satu babnya. Ada rangkuman materi, ada. Ini nggak usah beli buku rumus ya. Udah ada rangkuman materi, udah ada contoh soal, udah ada latihan soal gitu kan. Latihan soalnya cuma 30 nomor ya. 5 nomor diantaranya itu olimpiade ya, soal olimpiade. Soal HOTS itu terkenal sulit ya. Nah ini kunci jawaban. Pembahasannya ada ya. Jadi bisa belajar sendiri. Oke, kalau buku SMA tinggal dipilih aja maunya yang mana. Kalau soalnya susah ini. Kalau anak IPS soalnya yang dasar-dasar ini. Ini buku rumus ya. Ini buku bank soal ya gitu. Oke. Aku ke SMP ya. Tadi nanya nomor berapa sih? Tadi ada yang nanya 67. Apa sih 67? 67 bentar. Aku lihat dulu 67 apa sih? 67 buku rumus itu. 67 buku rumus ya. Buku rumus. Jadi intisari pelajaran matematika biologi ya. Itu yang 68-nya fisika kimia gitu. Kayak sepaket gitu loh. Ya, buku rumus itu. Soal isinya gampang, nggak ada bu. Dasar. Bu Marini penyelenggara atau pelatih tanya jawab soal CPNS? Enggak, saya nggak ada hubungannya sama CPNS ya, enggak.
Enggak ya, aku tuh pengajar matematika aja ya. Aku punya bimbel online gitu kan. Terus aku suka ngajar nge-live kan di TikTok tuh, ngajarin anak SD sampai SMA gitu kan. Nah, terus kan buku-bukunya tuh orang pada ngeliat, mungkin seller-seller pada ngeliat nih aku teh ngajarin anak SMA gitu kan. Nah, terus mereka nawarin gitu, tolong promoin buku CPNS gitu kan. Nah, ternyata di buku CPNS ini ada matematika dasar yang masih ada hubungannya sama materi SD, SMP, SMA gitu kan. Ya, jadi aku bahas gitu. Aku nggak ada hubungannya sama CPNS apa-apa, bukan penyelenggara, bukan. Aku nggak tahu apa-apa malah tentang CPNS mah ya. Kalau nanya-nanya ke aku kapan pendaftarannya dibuka, aduh aku mah nggak tahu atuh. Nggak pernah ikutan. Aku sebenarnya SMP ya. Gitu ya. MTK dari dasar sampai sulit. Kalau misalnya pengen dari dasar, sebetulnya aku bisa rekomendasiin namanya buku evaluasi mandiri ya. Tapi itu nggak ada kunci jawabannya ya. Tapi sebetulnya itu bukunya dari dasar banget itu. Aku biasa pakai buat di bimbel ya. Cuman kejelekannya nggak ada kunci jawaban gitu. Jadi kamu harus belajar sendiri. Buku SMA paling harus nyari top sukses sih. Ini top sukses bagus nih. Ini top sukses kalau yang SMP ada nih, yang SMA-nya enak nih. Tapi aku belum nemu ya. Masuk bimbelnya tinggal klik link di bio aja. Masuk ke bimbel logos ya. Masuk ke bimbel logos. Linknya di bio, masuk ke bimbel logos aja. Ini yang SMP apa ada di sini? Tadi yang nanya SMP, coba boleh komen. Mau di-spill buku apa? Kalau nggak nanti aku akhiri. Kalau misalnya nggak ada yang nanya-nanya lagi. Buku SMA tuh buku yang bagus, evaluasi mandiri ya. Bentar, tapi aku bukunya nggak ada. Aku adanya di toko Orange ya, kalau kamu mau beli mah. Judulnya evaluasi mandiri, tapi nggak ada jawabannya. Tapi itu soalnya dari yang termudah sampai yang tersulit. Oh, ini ada nih. Aduh, bukunya udah hebel. Bukunya kayak gini ya, nih Mandiri Matematika ya. Ini soalnya dari yang termudah sampai tersulit ada ya di situ. Cuman kekurangannya nggak ada kunci jawaban ya, kayak gitu. Bimbelnya di mana? Bimbelnya di Bandung saya ya. Cuma bisa online. SD ada. Bidik TNI Polri boleh berapa bidik TNI Polri? Bidik, bentar ya, yang bidik dulu ya. Tadi yang anak SMP, yang nanya SMP udah nggak ada ya. Jadi aku skip dulu ya. Takutnya ngejelasin nggak ada orangnya kan, aku ngejelasinnya ke siapa toh? Nanti nggak ada yang denger gitu kan. Ini bidik Polri nomor yang aku pin ya, keluar di keranjang paling atas ya. Di aku 114, nggak tahu di kamu berapa ya. Di akun anak aku 106 nih. Ya lagi ada potongan diskon dari TikTok ya. Bisa kelihatan enggak? 106 ya. Padahal di HP yang aku ini 114 ya harganya. Lumayan tuh. Udah gitu free ongkir. Aku bingung mau cari yang mana saking nggak bisa MTK. Pakai ini aja sayang. Kalau misalnya kamu mau belajar pakai Kings aja udah bagus kok. Ini ada soal, ada pembahasannya, jadi bisa nanti belajar sendiri. Bang, soalnya banyak lagi. Kamu IPA apa IPS? Kalau tadi anak IPS mending pakai gudang soal. Iya, bye-bye Nurul. Oke, aku ke SD ya. Yang Polri mau di-spill bukunya. Apa udah tahu isiannya? Kalau enggak aku ke SD ya. IPS. Oh, IPS. SMK. Oh, SMK. Pakai ini aja sayang. SMK mah. Pakai ini aja. Ya, ini soalnya nggak begitu susah. Ini buat anak IPS sama SMK ya. Ini buat anak IPS sama SMK. Ya. Ini ada di keranjang nomor, sebentar aku cari dulu ya. Keranjang nomor 60. Keranjang nomor 60 ya. Keranjang nomor 60. Buku rekomendasi buat tes CPNS itu tadi udah pada sold out ya. Di keranjang nomor 1 ya. Udah aku masukin lagi ya dari toko lain. Dari toko yang aku sematin udah sold out tadi. Di nomor 1 ya. Di nomor 1 tadi aku pakai buat ngajar itu. Oke, sekarang ke SD ya. Yang bidik Polri nggak mau di-spill kan? Nggak komen ya, aku ke SD ya. Kalau ke SD, kalau buku SD ini kalau mau yang lengkap matematika pakai ini aja ya bun. Ini udah lengkap banget ya. Bundanya juga bisa ikutan belajar ini mah ya. Kalau bundanya nggak ada kerjaan itu juga ya. Kalau sibuk mah ya jangan. Nanti nambah-nambah beban gitu kan.
Tadi baru aja ngebahas soal CPNS. Apa tadi nggak ikutan? Iya, Gangwon, bye-bye. Ya, ini SD dulu. Oke, siap laksanakan. Ntar aku pin dulu ya soalnya di bukunya ya. Sebentar, aku pin dulu. Ntar bundanya nanya bukunya yang mana gitu kan. Bentar aku cari dulu ya. Ini bukunya banyak soalnya di aku. Ini buku matematika ya. Udah nggak capek ngitung mulu, enggak. Udah bawaan ya. Ngitung adalah hidup ini. Udah mengalir di darah daging ini. Nggak ngitung malah stres nanti saya. Ada katanya nggak ngitung, nggak belajar matematika sehari stres. Ini bukunya terpisah-pisah ya bun ya. 4 dulu nih dia ngejelasin ya. Terus 5, terus 6 ya. Ini buat matematika dulu ya. 4, 5, 6 ya. Oke, ini detail banget dia ngajarinnya ya. Jadi pertama dia ngasih materi nih. Ya. Ini ngasih materi dulu ya. Lalu dia kasih contoh soal nih. Contoh soal kan lagi ngajarin cara apa sih gambar ini berapa sih pecahannya gitu kan. Nah, dia langsung kasih latihan sesuai itu ya. Nah, gitu. Yang materi tadi tuh dia langsung kasih soal nih, banyak lagi soalnya ya, apa tuh? Beraneka ragam gitu kan. Nah, baru dia masuk lagi soal materi berikutnya ya. Masuk lagi materi berikutnya. Terus masuk lagi nih ke latihan soal lagi nih. Ya, latihan soalnya banyak bun ya, jadi ini pasti anak bisa jadi juara 1 nih. Ini bundanya nggak usah pusing kepala ya, karena ini ada pembahasan di belakangnya ya. Ini bunda tinggal nyontek aja ke belakang atau mau ikutan belajar gitu kan, boleh ya, sama nih. Kayak gitu ya bun ya isiannya. Ini yang paling komplit menurut aku ya matematika ya. Tapi ada buku yang lebih komplit lagi, semua pelajaran sama kayak gini ya. Namanya super komplit. Iya sayang, nanti ditaruh di YouTube. Semua juga ditaruh kok, agak sabar aja ya. Kayaknya aku upload dari TikTok pindah ke YouTube membutuhkan beberapa waktu. Kelas 8 nanti hari Rabu, tapi gak tahu ya, nanti aku Senin sampai Rabunya ada di luar kota gitu. Tungguin aja sayang ya. Spill buku psikotes boleh, habis ini ya, habis buku SD psikotes. Ini bukunya mirip kayak yang tadi ya. Jadi ini udah full pembahasan. Udah full pembahasan ya 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Ya, kayak tadi aja. Jadi pelajaran 4, 5, 6 gitu ya. Semua pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, apalagi tuh matematika, PKN ya. Cuma yang nggak ada bahasa Inggris aja ya. Ini bukunya dapat CD ya, nanti bukunya tebal banget ini. Ini lagi ada diskon ya di TikToknya. Isiannya sama ya, jadi ngajarin dulu materinya nih. Kalau ini ngajarin materi dulu 1 bab, baru kasih latihan soal ya. Kasih latihan soalnya lumayan banyak nih. Kayak gitu. Oke, ini full pembahasan bun ya, bukunya tebal kayak gini. Bundanya tinggal nyontek aja ke belakangnya kalau nggak ngerti. Bundanya bisa ikutan belajar, sebetulnya ini bukunya detail sih. Nah ini nih jawabannya gitu ya. Ya. Ini kalau yang paling lengkap, ini etalase nomor 33 ya. Ini buku yang ini 34, ini 33 gitu bun. Kalau mau nyari buku rumusnya aja buat anak SD juga ada. Buku rumusnya buat anak SD ini. Ini matematika IPA ya. Ada latihannya ada. 5 nomor tapi. Ini dia bukan fokus di latihan ya. Bukan fokus di ngasih latihan gitu. Kalau mau nyari buku rumus ya ini gitu. Buku pocket gitu kan. Misalnya mau nyari-nyari buku apa rumus persegi misalnya. Nah tinggal lihat aja kan rumus apa volume gitu kan. Nah gitu ya. Kalau ini buku rumus ada di keranjang nomor 28 ya. 28. Ya, antara buku SD yang ini sih yang bisa aku ini ya. Atau buku Beskor ya. Kalau nyari bank soalnya banyak gitu. Bunda bisa pakai Beskor ya. Ini aku ada contohnya yang SMP ya. Yang SD itu ada di keranjang 30 sama 29. Itu kebagi 2 ya, matematika sama IPA. Ini bukunya bank soal ya. Kalau bundanya pengen ngasih soal-soal aja ke anak-anak bisa. Gitu ya, buat latihan gitu. Ada rangkuman materi? Ada. Rangkuman materinya tapi nggak sedetail yang tadi super komplit ya. Kalau super komplit itu kayak buku di sekolah aja, cuma nama dia disingkat-singkat gitu. Detail sekali gitu. Kalau nyari bank soal ini ada 100 soal satu babnya ya kalau Beskor. Nah bundanya tinggal milih aja mau yang mana ya. Oke. Oke ya. Ini yang tebel. Kalau yang tebel udah aku pin ya 33.
Ini 33, kalau yang matematika aja 34. Ya. Bisa lihat juga buku yang lain itu yang SD udah dikelompokin ya. Yang SD gitu kan. Ini 28 itu buku rumus aja ya. Kalau buku Beskor ini buat bank soal ya. Kalau misalnya pengen anaknya dikasih soalnya banyak gitu. Ya, satu paketnya 100 soal ini. Gitu. Ada kunci jawaban? Ada ya. Begitu. Oke, aku spill yang psikotes ya. Buku psikotes. Sama ini dia susah paham, sama guru yang jelasin matematika, sekarang dia suka dan jadi seneng lihat anakku bisa. Iya, syukur ya. Buku PPG nomor 1, buku PPG nomor 1 ya. Di keranjang 1 tadi udah sold out ya. Jadi aku pindahin ke keranjang 1. Ada di keranjang nomor 1 ya. Ini buku psikotes dulu nih aku spill ya isiannya. Ini bukunya pocket ya, buku pocket kecil ya. Jadi bang soalnya nggak banyak. Iya, sama-sama Bunda Clara, semoga bermanfaat ya. Informasi yang aku berikan ya. Boleh kalau mau nanya lagi ya. Menurut aku yang aku rekomendasiin tuh udah yang terbaik ya. Udah paling lengkap bundanya, gak usah pusing gitu kan. Karena ada pembahasan. Jadi bukunya ada pembahasan ya bun, biar bisa ngajarin gitu kan. Kalau nggak ada pembahasan kan bunda juga takutnya salah ngajarin apa gimana gitu kan. Oke, ini isiannya ya yang nanya buku psikotes. Ini buku pocket ya yang murahnya 60 ribuan. Lagi ada diskon deh di TikTok. Lumayan tuh. Ya, yang dites kemampuan verbal, penalaran numerik, spasial sama ini ya gambarnya ya. Oke, bukunya kayak gini nih. Jadi dia kasih rangkuman materi dulu gitu ya. Bentar, ini mah tip and trick dulu awalnya. Nah, ini misalnya masuk ke materi ya. Kemampuan verbal nih, tes sinonim. Ini materi dulu ya. Lalu masuk ke soal nih, soal pembahasan ya. Masuk ke soal pembahasan, kelihatan nggak? Aduh, buram. Sebentar, buram ya. Nah, ini masuk ke soal pembahasan ya. Masuk ke soal pembahasan ya. Oke, soalnya kayak gitu ya. Jadi satu soal, tadi kan ngajarin yang verbal ya. Nih satu materi itu 20 soal ya. Nanti masuk lagi ke antonim nih. Antonim kayak gitu lagi isiannya ya. Ada berapa soal nih yang antonim? Coba kita lihat. 20 soal juga ya. Nah, ini analogi ya. Analogi juga berarti 20 nomor gitu. Oke, isiannya kayak gitu ya. Jadi udah langsung soal pembahasan kayak gitu ya. Tuh 20 nomor juga ya. Nanti masuk penalaran nih. Kayak gitu bukunya. Oke, semoga jelas. Iya, sama-sama. Makasih juga. Boleh kalau nggak ada yang mau nanya, aku matiin live-nya nih. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya ya. Kalau yang mau nanya boleh sok ngeliat-liat tuh di keranjangnya. Barangkali ada buku yang dicari gitu kan. PPG pakai buku yang nomor 1 ya. Kalau mau di-spill bukunya boleh. Mumpung lagi sepi. Jatuh, bentar. Hampir aja jatuh kameranya. Apakah psikotes tes wawancara? Iyalah. Iyalah psikotes mah pasti ada. Boleh di-spill. Kalau wawancara mah iya tuh mau kalau di tes psikotes itu kan sebelumnya diwawancara dulu baru nanti tes psikotes gitu loh. Masih tiba-tiba ngasih tes psikotes gitu kan. Ya ini bukunya nomor 1 ya, keranjangnya ya, yang ini ya kalau mau samaan. Tadi ini aku pakai buat belajar. Ini ya isiannya. Oke, pertama ini panduan dulu tata cara ya. Oke. Terus alur pendaftarannya nih, alur pendaftarannya. Nanti ini baru masuk ke materi yang diujikan ya, TWK. Materinya dijelasin nih pokoknya, TWK, TIU nih, TIU. Ya, TIU-nya semua dijelasin. Terus TKP ya. Nah, ini bang soalnya, CPNS habis. Ada sayang di nomor 1, masa habis lagi? Ini tangan netizen ini kenapa ya? Masa udah habis lagi? Nomor 1 sayang, nomor 1. Udah aku restock ya dari toko lain. Toko yang aku sematin tadi tuh memang habis. Wait, ini aku sematin lagi ya. Bentar, aku sematin lagi. Di keranjang nomor 1 ya, masih ada di keranjang nomor 1. Tenang. Oke, ini buku tadi bang soalnya nih ada berapa nih? Ada 5 ya.
Ada 5 ya. Ya kalau misalnya berminat sama bukunya memang cepet-cepetan ya. Karena ini memang stoknya nggak begitu banyak kok. Nggak nyampe ratusan kalau stok-stok buku kayak gini ya. Di bawah 100 malahan ya. Gitu. Kalau mau cepet, kalau mau beli ya langsung dibeli aja gitu. Jangan terlalu banyak mikir kalau dananya udah ada gitu ya. Kalau misalnya dananya belum ada ya memang gimana lagi ya. Oke, ini tadi bangsalnya ada 5 ya. Udah full pembahasan ya. Udah full pembahasan. Jadi bukan kunci jawaban yang ABCD, ini udah full pembahasan. Karena bukunya tebal. Harganya udah nyampe hampir 200.000 kan. Ini guru-gurunya nih ya. Udah bisa dilihat ya, guru apa aja nih. Kan suka pada nanya tuh guru-gurunya jadi apa aja nih, ada ya soalnya nanti. Ini menteri jadi menteri apapun ada di sini. Contoh soalnya, terus tes ini nih. Tes apa tuh banyak ya. Tes-tes yang dilakukannya, CV, bikin CV ada, tes gambar, tes kemampuan figural, tes TOEFL ya. Tes TOEFL ada. Oke, kamu mau lihat soal yang mana? So komen aja boleh ya. Ini udah full pembahasan ya. Ini misalnya guru kimia nih, soalnya kayak gini-gini ya. Nanti dia ada pembahasannya di belakang, tenang aja. Kamu bisa belajar sendiri ya. Bisa belajar sendiri. Guru kimia ya dikasihnya soal kimia lah. Masa dikasih soal biologi? Ya sesuai dengan ininya lah ya. Misalnya mau masuk ke perawatan ya, soal-soalnya tentang perawatan, kesehatan gitu kan. Oke, kayak gitu ya. Semoga membantu. Ya, tadi materinya tuh dia kasih di awal ya. Jadi materi dulu ya. Nih kan pendalaman materi. Jadi materi dulu nih nanti pokoknya TIU, TWK dan lain-lainnya itu ya. Baru nanti masuk ini lengkap ya. Ini sampai tangga aja ada nih. Yang matematikanya aku lihat ini rumus-rumusnya lengkap ya. Rumus bangun ruang, bangun datar ini semua ada ya. Menurut aku bukunya lengkap ini. Oke. Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, yang mau cek aku tungguin ya. Kagok sampai jam 10 ya. Jam 10 aku matiin live-nya ya. Mungkin besok pagi aku spill buku ya. Kalau mau di-spill lagi paling besok pagi ya. Yang mau cek aku tunggu sampai jam 10 ya. Kalau mau di-spill buku apa, so komen aja ya. Kalau udah agak sepi gini enak nge-spill bukunya. Kalau celana yang pink yang dikasih pakai itu, yang mau pakai waktu itu mana? Iya, sama-sama ya. Akun Amber. Sama-sama sayang. Senang bisa membantu ya. Celana yang pink yang mau pakai dari papi. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan. 2022 belum ini. 2022. Ini tuh sebetulnya 2022 sih. Sebentar, 2022. Itu sayang di nomor 3 ya.
Sebetulnya ini tuh 2021 sampai 2002 maksudnya ya. Ini tuh. Cuman dia nulisnya 2021. Itu di nomor 3 ya. Kalau mau yang tahun terbaru nomor 3 sama 4 ya. Bisa dipilih aja yang sesuai harganya. Nomor 3 kalau enggak 4 ya. 3 atau 4. Sebentar lagi kayaknya ada yang 2023 harusnya. Kau bisa lihat di keranjang nomor 3 sama 4 ya. Cuma aku nggak ada contohnya karena sama ya, isiannya mirip-mirip. BUMN P3K. Soal tipe-tipe. Ini kalau mau beli ada promo ya kayaknya dari TikToknya. Ini lumayan ada potongan harga ya. Speedboat SMP boleh. Amin. Makasih akun Ember. Kamu kelas berapa? Ya amin. Aduh didoain sehat ya. Boleh. Tadi aku mau spill SMP tapi tadi orangnya nggak ada ya. Jadi aku skip. Oke boleh. Mau di spill buku SMP. Ini aku mulai dari yang per kelas dulu ya. Ya semoga kamu juga sehat Ember ya. Mau naik kelas 11. Aduh semangat ya. Semangat ya. Bentar aku pin dulu bukunya ya. Ini buku yang aku pegang. Bentar internetnya agak lalot. Ini keluarnya lama sebentar ya. Oke. Ini aku spill buku yang aku ada di aku ya. Dan memang bukunya menurut aku bagus ya karena udah lengkap gitulah. Ini dari yang pertama dulu ya. Bimbel online CPNS ada nggak? Ada. Bisa klik link di bio aja ya. Ke Bimbel Logos ya. Ada. Ini ya Bu Pelas ya. Yang pertama Bu Pelas bukunya. Ini ada yang IPA, ada yang matematika. Ini per kelas ya. Oh buat kelas 9 boleh. Ini aku jelasin semua dulu aja ya. Ini ada yang kelas 9-nya kalau misalnya kamu. Aku ada contohnya sampelnya yang Bu Pelas itu adanya kelas 7 ya. Kalau misalnya kamu nyarinya kelas 9 nanti dicari aja di keranjang ya. Itu ada yang matematika, ada yang IPA kelas 9 gitu ya. Oke, ini aku isiannya ya, isian bukunya kayak apa? Karena bukunya mirip kan kayak gini-gini, cuma beda kelas aja gitu kan. Aku dikasih sampel cuma 1 soalnya. Nggak semua kelas ada di aku sampelnya ya. Oke, ini daftar isinya. Ini nanti dia rangkuman materinya lengkap ya. Ini kayak buku buat nemenin di sekolah aja nih. Jadi rangkuman materinya udah lengkap nih ya. Rangkuman materinya udah lengkap ya. Oke, contoh soal ada. Terus nanti dia ada latihan soalnya itu ada 3 latihan soal ya. Ada 3 latihan soal gitu. Nah, enaknya itu ini bukunya ada pembahasan ya. Kalau kamu nyarinya per kelas pakai Bu Pelas bagus ya. Ada pembahasannya. Bisa belajar sendiri gitu. Tapi kalau kamu nyarinya 789 karena kan kamu kelas 9 ya. Bentar lagi ujian akhir sayang. Nah, belajarnya kalau menurut aku sih pakai buku yang paling lengkap ada sebentar. Ini aku jelasin dulu aja yang matematika ya. Kalau kamu kurangnya di matematika aja, bisa pakai buku ini ya. Ini ada CD-nya, dapet CD. Ya, lalu ini ada rangkuman materi ada ya. Ini bukunya udah full pembahasan ya. Terus soalnya itu dari yang paling mudah sampai yang ke paling susah ada di sini. Gitu ya. Ini udah full pembahasan bukunya. Ini khusus matematika. Ada yang buku IPA-nya ada terpisah ya. Iya sayang bisa bimbel online tuh CPNS bisa ya. Kamu tinggal klik link di bio aja. Bisa nggak masuk ke link sebentar? Sayang tinggal masuk ke sini aja sayang ke akun aku itu ya. Terus di pejet ini. Ini nih apa sih atasnya tanya jawab nih. Ada link di atas tanya jawab ya yang warna hitam. MSHA bla 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 gitu ya HTTPS. Nah ini tinggal masuk aja ke Bimbel Logos paling atas ya. Bimbel Logos paling atas. Kamu scroll paling bawah. Ini ada di bawahnya chat lewat WA ya. Oke kayak gitu ya. Kayak gitu sayang. Cuma ini udah malam ya. Kalau mau chat boleh aja nanti dibalasnya mungkin pagi ya. Oke ini ringkasan materi ada ya. Jadi soalnya dari yang termudah sampai yang tersulit ya. Ada contoh soal ada. Ya ini soalnya dari yang paling gampang nih. Basic tuh paling gampang. Terus mulai ke yang agak susah dikit nih. Mulai ke yang susah banget ya. Ini tenang aja bukunya full pembahasan ya. Oke bukunya full pembahasan.
Ini soal yang susahnya itu disempilin 5 nomor soal olimpiade ya. Oke gitu. Ya, kalau mau nyari bukunya matematika aja bisa pakai buku ini ya. Sebetulnya aku ada angkat itu lah, bilang Mami lagi ngajar. Ada buku yang paling lengkap semua pelajaran, sebenarnya cocok buat kamu anak kelas 9 ya. Ini udah semua pelajaran nih, ini semua yang diujikan nanti di ujian akhir ya. Ini semua pelajaran yang diujikan ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya, 789. Oke, udah full pembahasan ini bukunya. Ya, udah full pembahasan ya. Matematika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya. Oke, ini materinya ini bagus nih kalau kamu lagi ujian ya. Jadi ini materinya sedikit-sedikit gini nih. Dia kasih penjelasan ini ya. Terus nanti kasih contoh soal nih, kasih latihan soal gitu ya. Sesuai dengan materi yang ini nih. Ya. Nanti masuk lagi materi baru nih buat review, ini bagus ya. Karena kan bentar lagi mau ujian. Nyicil-nyicil ya. Oke, ini udah full pembahasan ya. Di belakangnya udah full pembahasan semua pelajaran. Udah full pembahasan semua pelajaran ya. Nah gini, full pembahasan ya. Jadi kunci jawabannya nggak ABCD, tapi udah penjelasan. Oke, kalau mau yang lengkap menurut aku sih ini, kalau nggak usah beli-beli buku-buku yang lain gitu. Soalnya ini bukunya udah semua mata pelajaran. Tapi tergantung dari kamu lagi ya. Kalau nyarinya bank soal bisa pakai best score ya. Nih, kamu bisa pakai best score ya kalau nyari bank soal. Ini best score tuh soalnya banyak. Kalau kamu butuh latihan soal, ini ada buku matematika, ada buku IPA-nya ya. Oke. Ini ada ringkasan materi ada ya, ada contoh soal ada. Contoh soal pembahasannya itu 50 nomor ya. Contoh soal pembahasannya itu 50 nomor. Latihan soalnya 50 nomor juga. Ya. Kayak gitu. Ada kunci jawaban di belakangnya. Oke. Yang best score-nya ini ada yang matematika IPA juga. Ya. Ada yang nyatu matematika sama IPA, barangkali kamu kurangnya di hitungan aja gitu kan, bahasanya udah jago, ya udah nggak usah beli. Gitu ya. Oke, semoga jelas begitu ya buku-bukunya yang ada di aku. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi aku akhiri ya. Sampai ketemu besok ya. Apa masih ada yang CO? Oke, selamat malam semuanya ya. Sampai ketemu lagi.